Perhatikan, para murid tidak minta mereka untuk dapat ikan, tapi Tuhan tahu diri untuk memberkati mereka dengan ikan. Demikian dengan hidup saudara, tidak usah peduli dengan apapun yang kau dapat atau tidak, tapi prioritaskan perkara rohani. Apa perkara rohani yang saudara prioritaskan? Bangun pagi mulailah dengan doa, bangun pagi mulailah dengan membaca firman Allah, bangun pagi mulailah dengan menyembah Tuhan, bangun pagi carilah wajah Tuhan, saudara-saudara. Maka urusan berkat, urusan masa depan, urusan kegagalan, urusan badai, urusan persoalan hidup, itu adalah urusanmu, urusan Tuhan, dan bukan urusanmu. Baik, shalom, selamat malam ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang, Gereja Sidang Jemaat Allah Nazaret Kupang. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Selamat malam, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Malam ini kita akan belajar satu tema kecil, yaitu belajar dari kegagalan. Saudara-saudara, tema kita malam hari ini adalah belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan di masa lampau. Lukas pasal yang kelima, ayat 1-6. Namun menyingkat waktu, saya hanya mau baca ayat 1 dan ayat 6. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun menyingkat waktu saya hanya baca ayat 1 dan ayat 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkannya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala." Ayat 5 dan 6 menjadi ayat terakhir. Ayat 5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tadi saya lupa. Saya salah mengingatkan saudara. Maksud saya, kata kunci di dalam ayat 5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Perhatikan kata ini. "Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Beda dengan ayat 6, saudaraku. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudaraku yang diberkati, tadi saya bilang, tema kita malam hari ini adalah belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, belajar dari kegagalan. Ayat 5, tadi guru mengatakan kepada para murid, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan, Bu." Tapi para murid mengatakan gini, "Guru, kami telah bekerja sepanjang malam, kami tidak menangkap apa-apa." Saudara lihat ini, belajar dari pengalaman. Tapi ayat 6 tiba-tiba berubah. Seketika berubah ayat 6. Karena ayat 6 berkata, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak." Ayat 6 coba perhatikan. Dan setelah mereka melakukannya, perhatikan sekali lagi. Dan setelah mereka melakukannya, artinya apa? Ada sesuatu yang mereka tidak lakukan sebelumnya. Saudara-saudara, menarik. Ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Apa artinya? Beda dengan ayat 5. Ayat 5 mereka kerja tapi tidak ada hasil. Ayat 5 mereka bekerja tapi tidak menghasilkan. Mereka gagal. Mereka tidak menghasilkan suatu kesuksesan, kalau boleh saya bilang. Mereka tidak menangkap apa-apa, padahal mereka sudah kerja keras. Beda dengan ayat 6. Setelah mereka melakukannya, pertanyaan saya, apa yang mereka lakukan? Itu yang saya sebut. Saya memilih tema malam hari ini adalah belajar dari kegagalan. Saudara-saudara, Anda harus belajar dari masa lalu, saudara. Mengapa bisnismu gagal? Mengapa rumah tanggamu gagal? Mengapa hubunganmu gagal? Mengapa pelayananmu dan saya gagal? Mengapa kehidupan kita gagal? Saudara-saudaraku, semua itu bicara tentang pengalaman. Ketika kita belajar mengenai orang Israel, banyak kali orang Israel tidak belajar dari pengalaman. Mereka sudah melihat campur tangan Tuhan di Mesir.
Tapi sayang dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka tidak belajar dari kegagalan di masa lalu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar dari masa lalu siapa? Masa lalu itu bisa bicara tentang orang lain. Masa lalu yang bisa kita pelajari atau dapat kita pelajari, dan bukan hanya dari orang lain, tapi diri kita. Contoh dari orang lain, kita bisa belajar dari Daud, seorang raja yang diurapi tapi pernah gagal, jatuh dalam dosa dengan Betseba. Kita juga tahu bahwa ada banyak pengalaman. Ada seorang Yudas yang dapat jabatan sebagai seorang bendahara. Sebenarnya jabatan ini penting, yang sekarang sedang dikejar-kejar banyak orang. Tetapi sayang, dia salah dan akhirnya dia gagal dalam pengiringan dia kepada Tuhan. Saudara, setiap kita punya masa lalu. Tapi masa lalu bisa menjadi guru yang baik, atau masa lalu sebaliknya menjadi guru yang terburuk. Harusnya masa lalu menjadi pengalaman untuk kita melangkah ke depan. Nah, para murid akhirnya belajar dari pengalaman. Pengalaman demi pengalaman akhirnya membuat mereka dapat melihat hasil. Saya tidak tahu, tetapi apapun saudara belajar dari kegagalan. Ketika kita belajar firman Allah ini, saya menarik kesimpulan mengapa mereka gagal di awal di ayat 5. Dan mengapa mereka sukses di ayat 6. Mengapa mereka tidak menghasilkan hasil kerja keras di ayat 5. Tapi mengapa ayat 6 mereka menuai kesuksesan, yaitu menangkap sejumlah besar ikan. Dalam masa muda, saudara-saudara belajar dari masa lalumu. Didik anak-anakmu dari masa lalu kita yang gagal, didik mereka. Misalnya, saudara-saudaraku yang paling gampang adalah, saudara tahu bahwa dulu kita sekolah main-main ya. Saya kasih contoh gampang. Dulu kita sekolah main-main. Kalau guru bahasa Inggris masuk, kita yang tidak tahu bahasa Inggris ini, kadang-kadang guru bahasa Inggris masuk, kita malas, kita tinggalkan guru bahasa Inggris. Rasanya kita malas berbahasa Inggris. Nah, hari ini ketika kita lihat orang berbicara dengan bule, menjadi penerjemah di luar negeri, berangkat ke luar negeri, menjadi tour leader, bisa menerjemahkan banyak bahasa. Lalu kita iri, kita lupa bahwa kenapa kita tidak bisa, karena masa lalu kita. Nah, kembali pada firman Allah, belajar dari kegagalan. Saudara-saudara, apa yang membuat para murid gagal? Saudara-saudaraku, yang pertama, mereka tidak memprioritaskan dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa mereka gagal? Karena mereka tidak pernah memprioritaskan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Coba kita baca ayat yang ke-1. Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat yang ke-1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara, prioritas sebelum Tuhan buat mujizat adalah Tuhan mau mereka dengar firman Allah. Saudara-saudara, ini yang saya bilang. Banyak kali orang gagal, kenapa? Karena tidak memprioritaskan Tuhan. Saudara lihat, dia bilang, sebelum Tuhan buat mujizat, dia bilang apa? Dia ingin orang banyak, atau dia lihat orang banyak ingin dengar firman Allah. Sebenarnya mujizat, pertolongan Tuhan, ikan yang ditangkap para murid dimulai dari ayat 1. Ketika banyak orang rindu dengar firman Allah. Kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-1, ayat 1 dia berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ayat 1 sedang bicara bahwa orang yang ingin melihat hari-hari hidupnya berhasil, orang yang ingin hari-hari hidupnya sukses, orang yang ingin hari-hari hidupnya diberkati, orang yang ingin hari-hari hidupnya dipromosi dan diangkat Tuhan, adalah orang yang pertama memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, mengapa kita gagal? Karena kadang-kadang kita tidak pernah mengutamakan Tuhan. Saudara-saudara, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ternyata firman itu, yaitu Allah itu sendiri, yaitu Yesus, firman yang telah menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Allah itu sendiri yang membuat mujizat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, ikutlah petunjuk firman, ikutlah sang pemilik firman, andalkanlah sang pemilik firman, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan diberkati oleh tangan yang kudus dan suci, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati, sekali lagi, utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Prioritaskan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
belajar dari kegagalan. Yang kedua, mengapa mereka gagal, saudara-saudara? Yang kedua, karena saudara-saudaraku yang diberkati, kenapa kadang-kadang kita gagal atau bagaimana kita belajar kegagalan? Yang pertama, para murid belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk menyiapkan diri dengan baik. Saudara-saudara, demikian saudara-saudara, kesuksesan tidak datang hanya dari surga, plek ke dalam hidup saudara. Kesuksesan tidak datang tercurah seperti orang buang sesuatu dari surga. Kesuksesan, keberhasilan, apapun yang kita raih di dunia, itu berhubungan dengan persiapan-persiapan kita di masa lalu. Saudara-saudara, saya baca ayat yang kedua. Ibu bapak sekalian, ayat yang kedua, dia katakan begini, ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara-saudara lihat ini, dua perahu dan nelayan-nelayan sedang membersihkan jalannya. Bayangkan kalau Tuhan, atau bayangkan kalau Tuhan kasih mereka ikan, mereka belum basuh jalannya, maka pasti ikan yang masuk ke jala itu akan keluar lagi. Saudara-saudara, saya rumah di belakang rumah saya adalah pantai. Di belakang saya adalah saudara-saudara kita dari Sulawesi, orang-orang Bugis, orang-orang Makassar. Dan saya masih kecil, saya suka lihat ketika mereka turun dari pantai, pukat mereka atau waring mereka dulu, saya sebut waring atau pukat mereka bersihkan. Yang lubang mereka jahit. Kenapa? Karena kalau ada lubang, maka seberapa besar ikan yang masuk akan lewat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini bicara tentang persiapan diri. Saudara-saudara, belajar dari kegagalan. Mengapa orang gagal? Bukan karena dia tidak punya kemampuan, sebab Allah kasih kita kemampuan. Allah kasih kita kepintaran. Allah kasih kita talenta yang berbeda-beda. Masalahnya adalah yang membuat kita gagal di masa lalu dan tidak bisa lihat kesuksesan di depan kita, karena tidak ada persiapan diri. Dalam catatan ini mereka telah siapkan jala. Dan Allah tinggal memberikan mereka ikan. Bayangkan kalau jala tidak dipersiapkan. Maka pada waktu Alkitab bilang dia kasih ikan, maka ikan tidak pernah ada di dalam jala mereka. Apa maksud saya, saudara-saudara? Persiapkan dirimu. Anak-anak sekolah, dengar baik-baik. Persiapkan sekolahmu dengan baik. Kalau engkau sekolah baik-baik. Kalau engkau belajar baik-baik. Ibu-ibu para pegawai, jangan iri dengan orang yang sekarang sudah duduk sebagai kepala kantor, kepala dinas, direksi, pimpinan perusahaan, kepala bank atau direksi bank dan sebagainya, yang jadi pejabat, yang jadi gubernur. Saudara jangan iri dengan mereka. Saudara harus lihat ke masa lalu mereka. Mengapa mereka sukses? Karena mereka telah menyiapkan diri mereka dengan baik. Mereka sudah sekolah dengan baik, mereka sudah bekerja dengan baik, mereka sudah kerja dengan profesional. Mereka telah mendidik diri mereka untuk bekerja keras dengan luar biasa. Jadi saudara-saudara, tidak ada sukses tanpa kerja keras. Tidak ada sukses tanpa persiapan. Saudara-saudaraku, Yusuf telah dipersiapkan Tuhan dengan karakter-karakter hidupnya. Dengan kehidupan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Sehingga ketika dia jadi pejabat di Mesir, itu bukan berarti dia seketika. Dia telah diproses Tuhan. Dia telah dipersiapkan dengan apa? Dengan ujian-ujian. Dengan cobaan-cobaan. Dengan godaan-godaan. Dan akhirnya dia sukses. Tapi setiap kita untuk meraih sukses dan meninggalkan kegagalan di masa lalu, tidak ada cara lain. Persiapkan diri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa wadah hidup saudara harus dipersiapkan dengan baik. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya harus memberi saudara awasan kepada kita sekalian bahwa hidup kita harus dipersiapkan. Kalau kita mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, saudara harus persiapkan. Apa persiapan kita? Banyak doa. Apa persiapan kita? Banyak baca firman. Apa persiapan kita? Banyak baca buku. Ini kalau saya jadi pendeta. Tapi bagaimana dengan seorang pebisnis, pengusaha, pekerja, pegawai swasta maupun pegawai negeri? Kalau Anda mau lihat sukses di depan, persiapkan dirimu dari sekarang. Kerja dengan baik, belajar dengan baik. Itulah hidupmu. Kalau saudara kuliahlah dengan baik. Saudara-saudara, yang ketiga, ibu bapak, dari ayat-ayat ini, belajar dari kegagalan. Dari kegagalan para murid kita belajar tentang apa, saudara-saudara? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Anda mau lihat sukses dan meninggalkan kegagalan di masa lalu, yang ketiga, kunci ketiga adalah
prioritaskan perkara rohani lebih daripada perkara jasmani. Saudara-saudara, prioritaskan perkara rohani di atas perkara-perkara dunia atau perkara-perkara jasmani. Ayat yang ketiga, kalau kita baca ibu bapak sekalian, saya coba baca ya untuk kita. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya kemana? Sedikit jauh ke pantai. Atau saya terjemahkan sedikit ke dalam, saudara-saudara. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu, saudara-saudaraku yang diberkati. Saudara-saudara, dia katakan gini, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara-saudara, Allah tidak langsung buat mujizat dalam teks ini, dalam ayat yang ketiga. Sebelum dia melakukan mujizat, dia suruh dua hal. Pertama, saudara-saudara, dia berkata tolak ke dalam. Ya, saudara lihat itu. Mengapa dia tolak ke dalam? Supaya dapat menyaksikan bagaimana dia mengajar dan berkhotbah. Saudara-saudara, dan akhirnya Alkitab bilang, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara-saudara, harusnya para murid berkata, Tuhan, begini ya, ini perahu kan kita cari, perahu ini kan kita buat untuk cari ikan, bukan untuk khotbah, bukan untuk KKR. Ini perahu bukan untuk panggung untuk KKR. Kira-kira bahasa begitu. Jadi kalau bisa, Tuhan buat dulu kami dapat ikan, baru terserah. Tuhan mau pakai ini perahu jadi tempat KKR, silakan. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang mereka mengizinkan Yesus bikin KKR. Yesus mengajar maksudnya. Yesus mengajar dulu, baru Alkitab bilang dia kasih ikan. Apa artinya? Saudara-saudara, belajar dari kegagalan. Saudara-saudara, kenapa kadang-kadang hidup kita Tuhan izinkan gagal dalam hidup kita? Karena Tuhan melihat kita lebih cinta dunia, kita lebih cinta berkat, kita lebih cari berkat daripada sumber berkat. Kita lebih suka dengan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara keinginan daging daripada perkara-perkara rohawiyah atau rohaniah, saudara-saudaraku yang diberkati. Perhatikan, para murid tidak minta mereka untuk dapat ikan, tapi Tuhan tahu diri untuk memberkati mereka dengan ikan. Demikian dengan hidup saudara, tidak usah peduli dengan apapun yang kau dapat atau tidak. Tapi prioritaskan perkara rohani. Apa perkara-perkara rohani yang saudara prioritaskan? Bangun pagi, mulailah dengan doa. Bangun pagi, mulailah dengan membaca firman Allah. Bangun pagi, mulailah dengan menyembah Tuhan. Bangun pagi, carilah wajah Tuhan, saudara-saudara. Maka urusan berkat, urusan masa depan, urusan kegagalan, urusan badai, urusan persoalan hidup, itu adalah urusanmu, urusan Tuhan, dan bukan urusanmu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perhatikan. Kalau rumahmu engkau pakai untuk perkara rohani, kalau otakmu bukan hanya engkau pakai untuk bekerja, cari uang, cari pangkat, cari nama besar, cari kehormatan, tapi pakailah hidupmu untuk melayani Allah. Saya percaya hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, belajar dari kegagalan para murid selama ini atau selama itu. Mereka hanya mencari ikan, tidak pernah memberi kesempatan untuk perahu mereka dipakai untuk KKR, dipakai untuk kebangunan rohani, dipakai untuk perkara-perkara rohani. Tapi perhatikan, ketika hal rohani itu tercukupi dalam hidupmu, bagi saya perkara jasmani itu gampang dan mudah. Saudara-saudaraku yang diberkati, kalau itu rumahmu, pakailah rumahmu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau itu mobilmu, pakailah mobilmu bukan hanya bergaya atau kemana-mana piknik dan sebagainya. Pakailah mobilmu untuk antar jemaat, antar anak sekolah minggu. Pakailah kendaraanmu untuk melayani Tuhan. Kalau itu otakmu, jangan hanya pakai otak untuk mendapatkan pujian, mendapatkan ranking demi ranking, tapi pakailah otakmu untuk melayani Tuhan. Kalau itu suaramu, kalau ini perahu, dia pakai untuk KKR. Kalau itu mulutmu, pakailah mulutmu untuk memuji Tuhan. Kalau itu suaramu yang lembut dan manis, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya menyanyi lagu-lagu dunia, apalagi pakai mulut untuk ganggu orang puana nona, orang puana nyong, dan sebagainya. Pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Pakai untuk perkara rohani. Saya percaya bahwa ketika engkau pakai untuk perkara rohani, hidupmu akan diangkat dan diberkati Tuhan. Dan ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, yang terakhir, kalau yang tadi prioritas yang ketiga, prioritaskan perkara rohani di atas perkara-perkara duniawi. Dan yang terakhir atau yang keempat dulu,
yaitu taat kepada Tuhan. Belajar dari kegagalan. Mengapa para murid bisa sukses? Pertama, karena mereka sudah mengutamakan Tuhan, atau mereka dulu tidak mengutamakan Tuhan. Sekarang mereka mengutamakan Tuhan. Kalau dulu mereka mengutamakan perkara jasmani, duniawi, sekarang perkara rohani. Yang keempat, belajar dari kegagalan para murid. Mengapa mereka gagal? Atau bagaimana supaya kita tidak gagal? Yang keempat adalah belajar untuk taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, ayat 4, saya mau bilang sama saudara, ayat 4. Saudara-saudara belajar dari kegagalan, maka untuk supaya saudara bisa lihat kesuksesan, keberhasilan, belajar untuk taat. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, namun kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau saudara baca ini firman Tuhan, maksud saya adalah mereka sudah kerja keras semalam. Mereka tidak tangkap apa-apa. Mereka, saya percaya, sudah buang jala di tempat di mana Yesus suruh. Tapi Alkitab bilang apa? Karena Yesus yang suruh, para murid berkata, Guru, karena engkau yang suruh, maka kami kerja. Ya, seolah-olah mereka berkata, ya sebenarnya kalau bukan Yesus yang suruh, kami tidak mau. Karena kami sudah melakukan itu cara. Kami sudah buang jala di situ juga. Tapi itu yang saya bilang, ketika engkau taat, mungkin engkau melakukan pekerjaan yang sama, usaha yang sama, bisnis yang sama, tapi tanpa ketaatan hasilnya beda. Sekali lagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda dapat bekerja dengan cara yang sama, dengan bentuk usaha yang sama, dengan bentuk kegiatan yang sama, tetapi tanpa ketaatan Anda tidak akan dapat apa-apa. Tetapi berbeda ketika engkau melakukan sesuatu yang sama, bisnis yang sama, usaha yang sama, pergumulan yang sama, namun dibarengi dengan ketaatan, ada mujizat. Sekali lagi, ketika engkau melakukan kegiatan yang sama, pekerjaan yang sama, usaha yang sama, pergumulan yang sama, namun dibarengi dengan ketaatan, itu akan melahirkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Perhatikan, saudara-saudara lihat, Anda sama-sama bisa kerja di kantor yang sama, Anda bisa bisnis di dalam bisnis yang punya jenis yang sama, Anda bisa punya pergumulan yang jenisnya sama, Anda bisa punya beban pergumulan yang sama dengan orang lain, tetapi yang membedakan adalah saudara adalah pada waktu satu taat, satu tidak taat. Yang taat, walaupun dia bekerja dengan cara yang sama, pergumulan yang sama, di kantor yang sama, di badan usaha yang sama, tapi satu taat, satu diberkati, satu tidak taat, saudara tidak akan diberkati. Mujizat hanya terjadi ketika Anda memilih untuk taat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, makin hari kita harus belajar taat. Kalau dengan bos saja kita taat, kita dapat promosi. Kalau dengan bos saja kita taat, kita dapat kenaikan pangkat, gaji. Saya mau bilang sama saudara, pada waktu engkau taat sama Tuhan, Tuhan sedang menyediakan berkat yang tak terkira di dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, belajar dari kegagalan ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Belajar untuk apa? Belajar untuk percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada kemampuanmu. Mengandalkan Tuhan dan bukan andalkan kemampuanmu. Jadi yang terakhir, belajar kegagalan. Mengapa mereka gagal? Karena mereka percaya diri, mereka melebihi percaya kepada Tuhan yang tadi malam saya singgah. Mereka lebih andalkan kemampuan mereka daripada kemampuan Tuhan. Mari kita belajar ayat yang kelima sebagai ayat yang terakhir. Ayat yang kelima dan ayat yang kelima. Setelah ayat yang kelima saya baca. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa artinya? Tadi mereka menggunakan kemampuan mereka, akal mereka. Sekarang mereka menggunakan kemampuan Tuhan. Saudara lihat, di tempat yang sama, tempat usaha yang sama, tebarkan jala di tempat yang sama, jala yang sama, perahu yang sama. Tapi karena ada campur tangan kuasa Tuhan, saudara-saudara, itu hasilnya berbeda. Saudara-saudaraku, rumah tangga yang sama, persoalan yang sama, badai yang sama, tetapi dengan menggunakan kuasa Tuhan, hasilnya beda. Saudara-saudara, terakhir, andalkanlah kuasa Tuhan atau belajar percaya kepada Tuhan. Jadi poin terakhir adalah belajar, percaya, dan menyerahkan pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan. Saudara lihat, mereka pasrah. Oke, karena Tuhan yang suruh, kami pasrah, kami menyerah, kami lebih percaya Tuhan gitu. Saudara-saudara, poin terakhir, belajar kegagalan. Kalau saudara tidak mau gagal, belajar percaya
belajar berserah, belajar menyerahkan seluruh keberadaan hidupmu, pergumulanmu, apapun yang engkau punya dalam hidupmu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati apa yang kau serahkan ke dalam tangannya. Masa depankah, masa mudakah, pekerjaankah, bisniskah, rumah tanggakah, apapun, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia yang memberkati. Kiranya khotbah ini memberkati kita sekalian. Terus andalkan Tuhan dan teruslah berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.